Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Mi semua dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Ya, Miss harap semuanya sehat-sehat sehat-sehat selalu dan masih tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Amin. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Yuk kita angkat kedua tangan kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, lanjut untuk pembahasan pada hari ini, Miss akan menjelaskan pembelajaran budi pekerti bab ketiga tentang menjadi generasi kreatif dan inovatif. Nah, sebelumnya Miss mau bertanya, di sini pernahkah kalian naik pesawat terbang? Ya, pasti beberapa kalian sudah pernah merasakan ya naik pesawat terbang. Nah, lalu apa sih manfaat dari pesawat terbang ini? Nah, manfaat dari pesawat terbang ini, dengan pesawat terbang, manusia dapat berkeliling kemana saja, lalu dapat menghemat waktu dibandingkan kita menaiki kendaraan selain jalur udara ya. Karena jalur udara ini termasuk kendaraan yang lebih cepat dibandingkan jalur darat dan jalur air. Nah, bisa kita contohkan, misalnya kalian melakukan perjalanan dari Jakarta ingin menuju ke Yogyakarta. Biasanya dengan apa sih kalian menggunakan transportasi apa yang kalian gunakan saat menuju Yogyakarta? Nah, rata-rata ada yang menggunakan mobil pribadi, ada yang menggunakan kereta, dan ada juga yang menggunakan pesawat terbang. Nah, kita bandingkan ya, jika kita menggunakan jalur darat atau transportasi kereta api, biasanya dari Jakarta menuju ke Yogyakarta itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat lama, bisa antara 8 sampai 10 jam perjalanan menuju Jakarta, dari Jakarta sampai Jogja. Nah, tapi dengan adanya transportasi udara ini yang memudahkan kita dan juga menghemat waktu, bisa ditempuh jarak yang harusnya berjam-jam kita lalui, ini bisa dengan waktu 3 jam kita sudah sampai ke Jogja. Nah, berarti banyak ya manfaatnya jalur udara ini atau transportasi udara yang kita gunakan dibandingkan dengan transportasi darat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam berpikir kreatif dan inovatif. Apa sih itu berpikir kreatif dan inovatif? Nah, yang pertama kreatif. Kreatif itu adalah bentuk kata sifat dari kreasi. Apa saja yang bentuk-bentuk kreasi? Contohnya banyak ya. Contoh dari kreasi itu ada seperti lukisan, lagu, puisi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu ada juga buah pikiran atau kecerdasan manusia. Nah, Allah ini menciptakan akal pikiran kepada manusia ini adalah untuk berpikir untuk menciptakan terobosan-terobosan baru yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini adalah salah satu buah pikiran atau kecerdasan manusia. Nah, selanjutnya yaitu dari kreatif bisa diartikan sebagai hasil daya cipta. Ya, jadi dari kreatif kita bisa menghasilkan daya cipta. Apa saja sih yang bisa kita ciptakan? Banyak ya, karena contohnya yang bisa tadi katanya. Iya. Nah, ulang lagi dah di sininya ya. Dari kreatifnya ya. Dari kreatif aja, dari kreatif. Iya. Ini terlalu banyak ini pemaparannya. Ulang lagi misal dari kreatif aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kreatif. Apa sih itu kreatif? Kreatif adalah bentuk kata sifat dari kreasi.
Lalu apa contohnya dari macam-macam kreasi ini? Itu ada seperti lukisan, ada lagu, ada puisi yang bisa dijadikan sebagai kreasi buatan manusia. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh lainnya. Nah, kreatif juga adalah bisa diartikan sebagai buah pikiran atau kecerdasan manusia. Ide-ide kreatif biasanya itu muncul dari pikiran atau kecerdasan ide-ide yang dituangkan dari otak manusia yang kita keluarkan dan dituangkan melalui hasil karya yang dapat bermanfaat. Nah, selanjutnya arti kreatif juga itu adalah hasil daya cipta. Lalu selanjutnya kelihayan pola berpikir. Nah, selanjutnya apa saja ciri-ciri berpikir kreatif? Yang pertama, rasa ingin tahu yang besar. Nah, biasanya orang yang kreatif itu memiliki rasa ingin tahu ya, atau berpikir secara kritis. Nah, yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan. Nah, di gagasan ini biasanya sering muncul ide-ide yang dapat dijadikan suatu inovasi atau dijadikan suatu terobosan baru yang dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat bermanfaat. Nah, yang keempat, bebas menyatakan pendapat. Yang selanjutnya itu menonjol dalam bidang seni. Yang keenam, tidak mudah terpengaruh orang lain. Biasanya orang yang berpikir kreatif itu selalu konsisten dengan ide-ide yang dituangkan. Nah, selanjutnya imajinasi yang kuat. Lalu orasionalitas yang tinggi, dapat bekerja sendiri. Nah, maksudnya di sini dapat bekerja sendiri, bukan bekerja secara sendirian. Mengapa? Karena kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial, bukan berarti kita tidak butuh oleh pertolongan orang lain. Biasanya orang yang berpikir kreatif ini memang butuh waktu untuk sendiri agar dapat menciptakan ide-ide baru. Nah, makanya dikatakan sebagai dapat bekerja sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencoba hal-hal yang baru. Nah, seringkali ya alasan seseorang itu tidak bertindak adalah karena tidak ada peluang orang-orang kreatif ini. Nah, padahal sesungguhnya orang-orang kreatif itu memiliki banyak peluang untuk menuangkan ide-ide yang dapat dituangkan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi tinggal apakah jeli mata kita untuk melihat adanya peluang tersebut. Nah, makanya sebenarnya peluang itu bisa kita ciptakan asal kita mau berpikir secara kreatif. Nah, lalu apa sih manfaat berpikir kreatif? Nah, yang pertama, berpikir kreatif ini dapat melahirkan alternatif-alternatif. Dengan berpikir kreatif, kita tidak hanya berpaku pada satu alternatif saja, tetapi masih banyak alternatif lain. Jika kita gagal, masih bisa mencoba alternatif yang lain yang memungkinkan akan terjadi di masa depan. Ya, yang kedua, memudahkan kita untuk melihat dan menciptakan peluang. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, peluang itu sebenarnya banyak untuk kita ciptakan. Yang penting kita mau dan berniat untuk berpikir secara kreatif. Nah, sebagaimana kreatif, karya inovatif juga banyak yang dihasilkan oleh kita, orang-orang yang kreatif, dari mulai yang sederhana sampai yang rumit. Nah, Miss contohkan di bidang komunikasi, contohnya perkembangan dari pesawat telepon sederhana, contohnya dulu pada zaman dahulu itu telepon sederhana sering ya kita gunakan di masyarakat dulu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi handphone atau HP. Nah, itu fungsinya sebagai untuk berbicara dan mengirim pesan atau SMS. Kemudian sekarang berkembang lagi menjadi Android atau smartphone yang memiliki kemampuan multifungsi.
bahkan sudah bisa digunakan sebagai apa saja ya, mau melihat metode pembelajaran, terus melihat video game, melihat ya pokoknya banyak lagi. Dan bentuk nyata dari inovasi itu tiada henti. Makanya tugas kita sebagai generasi penerus, kita harus menciptakan ide-ide yang cemerlang, yang dapat bermanfaat di kemudian hari, yang tujuannya agar kita tidak tertinggal dalam era globalisasi sekarang ini. Karena sekarang dunia itu udah semakin maju, jadi masyarakat kita ini tidak boleh sampai tertinggal oleh zaman. Nah, oke, dari pemaparan yang sudah Miss jelaskan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan tugas mandiri melengkapi tabel halaman 32 dan sikapku halaman 33, yang terakhir halaman 34. Ya, mungkin sekian saja dari Miss. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.